Dari hadis Nasa'i juz 5 tentang 3 golongan yang Allah tidak mau melihat di hari kiamat, yang salah satunya tentang perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang dimaksud menyerupai apakah dari tingkah laku atau dari penampilan? Misalnya perempuan pakai celana jin, apa bisa dikatakan menyerupai laki-laki? Dan apakah berlaku juga untuk laki-laki yang menyerupai wanita? Apakah Allah juga tidak akan melihatnya kelak di hari kiamat? Ya, mesti di situ disebutkan ya, perempuan al-mutarajjilah yang menyerupai laki-laki, menyerupai laki-laki dalam tingkah laku dan dalam penampilan, maupun laki-laki yang menyerupai perempuan tulang lunak ya, dalam penampilan maupun dalam tingkah laku. Allah juga tidak akan melihat. Nah, kalau perempuan pakai celana jin, apakah menyerupai laki-laki? Jin yang bagaimana dulu? Kalau yang jin yang ketat, lekuk tubuhnya terlihat semua, yaitu tabarut namanya. Namun yang longgar, yang tidak menampakkan lekuk tubuh, ya tidak mengapa. Yang longgar tidak menampakkan lekuk tubuh. Apakah jin itu memang khusus untuk laki-laki? Ya, maksudnya menyerupai laki-laki itu dalam tingkah laku, dalam berpenampilan. Jadi dia merasa bahwa dirinya laki-laki. Dalam istilah Jawanya apa? Wandu. Ya, ya wandu ya. Ya wandu. Dia merasa bahwa saya ini laki-laki. Maka saya gayanya koyo laki-laki, tampilannya seperti laki-laki. Yang laki-laki, dia merasa saya perempuan, sehingga memposisikan dirinya sebagai perempuan. Ya, lemah gemulai, tulangnya lunak itu loh, tulang lunak. Kemudian berpenampilan, bertutur kata seperti perempuan, lenggak-lenggok jalannya. Oh, ini sudah ditakdirkan oleh Allah seperti ini. Ndak, Allah nggak menakdirkan seperti itu. Ya, Allah itu menciptakan Adam dan Hawa. Adam punya karakternya, Hawa punya karakternya. Ya, kalau memang ada seperti itu, insya Allah bisa diobati. Insya Allah bisa disembuhkan dengan catatan niat, punya niat untuk sembuh. Kalau dari dalam dirinya saja sudah tidak ada niat untuk sembuh, ya sulit untuk disembuhkan. Sehingga menyalahkan Allah akhirnya. Siapa toh yang mau ditakdirkan terlahir seperti ini, lanang ora, wedok ora? Siapa toh yang mau? Saya kan juga tidak mau. Tapi saya terlahir sudah seperti ini. Saya terlahir sudah seperti ini. Tidak, Allah tidak pernah melahirkan seperti itu. Maka orang tua, para pendidik orang tua ini hati-hati. Bisa jadi panjenengan punya putra, lahir seorang anak laki-laki, konco srawunge wedok kabeh. Nah, nanti akhirnya akan mempengaruhi karakter perilaku putra laki-laki panjenengan. Karena sejak dini koncone wedok kabeh, maka langkahnya, jalannya, mulai dari belajar jalannya, tutur katanya, ikut-ikutan anak wedok. Kata anak perempuan, delalah dulanane karo wong lanang terus dari kecil. Kalau itu diterus-teruskan, maka dia akan bisa jadi seperti itu. Kalau dikatakan lahir sejak lahir sudah seperti itu, diciptakan Allah sudah seperti itu bohong. Allah tidak pernah menciptakan seperti itu. Nah, maka itu
hati-hati, mungkin pengaruh biahnya, lingkungannya, mungkin sing wedok pada lanang srawunge ro wedok terus, sehingga sudah tidak tertarik lagi dengan perempuan. Dia seorang laki-laki harusnya tertarik dengan perempuan, ning dari kecil srawunge dolanane dengan wedok terus, sehingga dia sudah tidak tertarik lagi, sehingga tertariknya dengan laki-laki. Atau perempuan srawunge ro lanang terus, harusnya dia tertarik dengan laki-laki karena sudah terbiasa sehingga bosan, maka tertarik dengan perempuan. Karena kalau perempuan serawung dengan laki-laki terus, dia akan memposisikan diri, merasa dirinya laki-laki. Laki-laki serawung ro wedok terus sehingga terpengaruh, maka dia akan memposisikan diri sebagai perempuan. Nah, ini bisa disembuhkan, bukan kodrat, bukan. Ini bisa disembuhkan dengan catatan dari yang bersangkutan punya niat untuk sembuh. Oh, angel kalau sudah kodrat, tidak, itu bukan kodrat. Itu bukan kodrat. Meski sulit, harus diusahakan untuk sembuh. Jangan dikucilkan, orang-orang sekitarnya jangan mencemooh, jangan mencaci maki, jangan memandang sebelah mata, harus dirangkul, ibaratnya ya, didampingi, diarahkan, dibantu, disupport untuk sembuh, disupport untuk sembuh. Jangan dijauhi, jangan dikucilkan, jangan dicaci maki, jangan dihina, jangan direndahkan, jangan dianggap sebagai sampah masyarakat. Kasihan ya. Jangan hanya bisa mengata-ngatai saja namun tidak bisa memberikan solusi. Jangan hanya bisa mencaci dan merendahkan namun tidak mau untuk membantu, mendampingi agar yang bersangkutan sembuh. Maka dampingi, rangkul, support. Kalau memang berobat dengan dana tidak punya, bantu, ringankan dengan catatan dia mau sembuh, punya niat untuk sembuh. Sudah banyak kok buktinya yang sembuh. Kalau punya niat untuk sembuh, disupport, dibantu, tidak dipinggirkan oleh masyarakatnya, insya Allah sembuh. Nah, ini yang menyerupai laki-laki dari penampilan, tutur katanya, kemudian dari tingkah lakunya. Nah, apakah pakai celana jin menyerupai laki-laki? Lihat dulu, kalau pakainya ketat berarti tabarut. Kalau pakainya celana jin yang memang tidak melanggar syariat, ya tidak mengapa.